Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Liliawati. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan pengolahan citra atau image processing. Sebelum kita membahas tentang pengolahan citra, kita mesti mengetahui terlebih dahulu apa itu citra. Citra merupakan fungsi yang kontinu dari intensitas cahaya yang direpresentasikan dalam bidang dua dimensi. Sebuah citra merepresentasikan informasi dalam bidang dua dimensi sehingga mata manusia dapat menganalisis dan menginterpretasikan informasi tersebut sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, informasi tersebut terbagi menjadi dua, yaitu informasi dasar dan informasi abstrak. Informasi dasar merupakan informasi berupa warna, bentuk, dan tekstur yang dapat diolah secara langsung oleh komputer tanpa membutuhkan bantuan tambahan pengetahuan khusus. Contohnya seperti gambar pisang ini. Dengan melihat gambar pisang ini, kita bisa mendapatkan informasinya secara langsung seperti warnanya berwarna kuning, kemudian bentuknya lonjong atau panjang gitu. Sedangkan informasi abstrak itu merupakan informasi yang tidak secara langsung dapat diolah kecuali dengan bantuan tambahan pengetahuan khusus. Contohnya, yaitu ekspresi wajah seseorang yang menggambarkan suatu perasaan seperti bahagia, sedih, kecewa, marah, dan lain sebagainya. Berdasarkan sinyal penyusunnya, citra dibagi menjadi dua, yaitu ada citra analog dan juga citra digital. Citra analog atau biasa disebut juga dengan citra kontinu merupakan citra yang diperoleh dari sistem optik yang menerima sinyal analog, seperti mata manusia dan kamera analog. Citra ini memiliki kualitas dengan resolusi yang sangat baik. Namun, citra ini memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat disimpan, diolah, maupun diduplikasi di dalam komputer. Sedangkan citra digital merupakan citra yang direpresentasikan dari fungsi intensitas cahaya dalam bentuk diskrit pada bidang dua dimensi. Citra ini tersusun oleh sekumpulan piksel yang memiliki koordinat XY yang menunjukkan posisi piksel dalam citra dan amplitudo FXY yang menunjukkan nilai intensitas warna citra. Di bawah ini merupakan proses pembentukan citra, di mana terdapat sebuah objek. Kemudian objek tersebut dijadikan citra pada bidang dua dimensi. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pada citra pada bidang dua dimensi ini terdapat kotak-kotak. Nah, kotak-kotak ini disebut dengan pixel atau picture element, elemen dari sebuah citra. Pixel ini sangat mempengaruhi resolusi dari sebuah citra. Gitu. Kemudian dari kumpulan dari pixel-pixel tersebut terbentuklah citra atau dihasilkanlah citra digital. Selanjutnya yaitu kualitas citra. Selain caca intensitas kecerahan, jumlah piksel yang digunakan untuk menyusun suatu citra mempengaruhi kualitas citra. Resolusi citra biasanya dinyatakan jumlah piksel pada arah lebar dan tinggi. Resolusi piksel bisa dinyatakan dalam notasi M kali N, dengan M menyatakan tinggi dan N menyatakan lebar dalam jumlah piksel. Dan resolusi sebuah citra ini sudah sering kita dengar ya, seperti resolusi layar dari sebuah komputer ataupun laptop itu biasanya terdapat standarnya. Misalnya ada resolusi ukuran 720 dikali 1280. Nah, itu menyatakan jumlah piksel yang digunakan untuk menjadikan suatu citra itu resolusinya tinggi atau lebih jelas gitu citranya untuk bisa
dilihat oleh mata. Selain itu, kualitas citra dapat dinyatakan dalam bentuk resolusi spasial yang ditentukan oleh jumlah piksel per satuan panjang. Istilahnya itu disebut dengan DPI atau dot per inch yang menyatakan jumlah piksel per inci. Jadi misalnya terdapat kualitas citra sebesar 300 dpi. Berarti jumlah piksel yang digunakan yaitu 300 per incinya. Gitu. Selanjutnya yaitu ada format file citra. Ada banyak format file yang bisa dinyatakan atau digunakan. Itu yang contohnya ada BMP atau Windows Bitmap yang merupakan file grafik dari sistem operasi Microsoft Windows. Selanjutnya ada Text Image File Format, di mana format file ini dapat menyimpan citra gray level, citra berwarna true color, dan citra berwarna indexed. Selanjutnya yaitu ada GIF atau Graphic Interchange Format, format citra yang digunakan untuk kebutuhan World Wide Web. Selanjutnya yang biasa digunakan yaitu ada PNG atau Portable Network Graphic, di mana format citra ini menggunakan bitmap yang menggunakan algoritma kompresi lossless. Format PNG ini dapat menyimpan citra berwarna dalam ruang warna dan citra gray level. Selanjutnya yaitu ada JPEG atau Joint Photographic Export Group, di mana format file kompresi ini bersifat lossy. Dan yang lainnya ada JPEG 2000 dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang citra berdasarkan jenis warnanya. Yang pertama yaitu citra berwarna atau RGB. Citra berwarna atau RGB ini merupakan jenis citra yang menyajikan warna dalam bentuk komponen red, merah, green, hijau, dan blue, biru. Setiap komponen warna menggunakan 8 bit atau nilainya berkisar 0 sampai 255. Jadi karena citra berwarna ini terdapat 3 komponen warna, sehingga menghasilkan menggunakan 8 bit dikali 3 ya, berarti 24 bit. Sehingga warna yang dihasilkan itu sebanyak 2/24 atau sama dengan 16.777.216 warna yang dihasilkan. Nah, di bawah ini merupakan kombinasi warna dari RGB ini yang direpresentasikan dalam sudut pandang 3 dimensi, di mana di sini terdapat yang ke atas ini ada blue, yang ke bawah ini ada red, kemudian yang ke samping ini ada green, dan yang pertemuan antara titik ketiganya itu ada black. Nah, dari sinilah warna-warna variasi warna tadi itu terbentuk. Misalnya dari pertemuan warna biru, yang biru banget, dan juga merah itu terdapat warna magenta. Kemudian pertemuan antara warna blue, biru, dengan green itu menghasilkan warna kuning. Sedangkan green dengan blue, green dengan red ya, menghasilkan warna cyan. Nah, dari ketiga warna inilah yang menciptakan variasi warna yang sangat banyak. Nah, di sini terdapat tabel warna dan nilai penyusun warnanya. Jika merah itu full
nilainya 255 di red, yang lainnya 0, kemudian hijau itu full di green 255, sedangkan biru fullnya di blue 255. Kalau hitam itu 0 semua, kalau putih itu full semua 255 semua gitu. Dan yang di sebelah kanan ini merupakan contoh dari citra RGB. Selanjutnya yaitu ada citra grayscale. Citra grayscale ini merupakan citra yang nilai intensitas pikselnya berdasarkan derajat keabuan. Citra grayscale ini menggunakan 8 bit, jadi nilainya berkisar 0 sampai 255, di mana 0 ini menyatakan hitam dan 255 ini menyatakan putih. Sehingga menghasilkan warna sebanyak 2/8, yaitu 256 warna. Yang di sebelah gambar di sebelah kanan ini merupakan contoh dari citra grayscale. Yang terakhir yaitu ada citra biner. Citra biner merupakan citra yang hanya memiliki dua nilai intensitas, yaitu 0 atau hitam dan 1 atau putih. Citra grayscale ini dapat dikonversikan, jadi citra biner dihasilkan dari citra grayscale. Dan citra grayscale ini dikonversi menjadi citra biner melalui proses thresholding. Dalam proses thresholding ini dibutuhkan suatu nilai threshold sebagai nilai pembatas konversi, di mana nilai intensitas piksel yang lebih besar atau sama dengan nilai threshold akan dikonversi menjadi 1, sedangkan nilai intensitas piksel yang kurang dari nilai threshold akan dikonversi menjadi 0. Nah, gambar di sebelah kanan ini contoh dari citra biner, di mana yang berwarna hitam ini berarti nilai intensitas pikselnya itu lebih rendah daripada nilai threshold-nya. Sedangkan yang putih ini nilainya lebih tinggi atau atau sama dengan nilai threshold-nya. Citra biner ini biasanya digunakan untuk sebagai pembatas objek ya, di mana tepi yang lemah, jadi yang berwarna hitam ini itu berkoresponden dengan perubahan illumination, bayangan, dan lain-lain, sedangkan yang berwarna putih ini sebagai objeknya. Gitu. Selanjutnya yaitu implementasi konversi citra. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Octave untuk mengimplementasikannya. Atau bisa juga menggunakan aplikasi MATLAB. Nah, di sini pertama kita deklarasikan dulu atau kita definisikan dulu variabelnya. Jadi terdapat variabel img ini yang akan membaca citra dari cartoon.jpg. Jadi sintaknya img sama dengan imread dalam kurung cartoon.jpg. Nah, kemudian untuk ini ukuran sama dengan size img atau baris, kolom, z sama dengan size img ini digunakan untuk mengetahui ukuran dari citra yang dibaca. Nah, di sini kita bisa lihatnya ada di workspace ini, di mana ukurannya itu value-nya ada 640,640,3. Nah, sekarang kita coba untuk mengonversi citra asli dari citra asli ke grayscale menggunakan sintak gray sama dengan RGB to gray, kemudian nama filenya, nama variabelnya yaitu img. Nah, untuk memanggilnya kita menggunakan sintak imshow
gray. Seperti itu. Ini kita komen dulu. Ini kita komen dulu. Nah, di sini untuk menjalankan programnya. Nah, ini sudah terlihat bahwa citra yang asli tadi, yang berwarna atau RGB itu telah dikonversi menjadi citra grayscale. Tuh. Nah, di sini angka-angka di sini yang menyatakan letaknya. Oke, selanjutnya kita akan mengkonversi dari citra grayscale ke citra biner. Pertama kita buat dulu variabel BW untuk contohnya aja untuk binernya ya. Kemudian sintaknya yaitu im to BW. Kemudian variabel dari citra grayscale-nya yaitu gray. Kita coba untuk panggil, untuk menampilkannya kita menggunakan sintak show BW. Kemudian kita running. Nah, ini merupakan citra grayscale yang telah dikonversi menjadi citra biner, yaitu hanya terdapat warna hitam dan putih. Nah, jadi buat sebelumnya, untuk teman-teman yang menggunakan MATLAB itu bisa menggunakan sintak ini, im2bw. Sedangkan untuk yang menggunakan Octave seperti saya, itu kita perlu membuat fungsi untuk mengkonversi dari grayscale ke binernya, yaitu kita buat filenya, file untuk functionnya. Di sini saya menggunakan fungsi function biner, yaitu untuk matriks biner ini sama dengan im2bw ini untuk namanya, nama dari fungsi yang akan kita gunakan pada konversi citra ini, yang ini. Nah, di sini kita representasikan menggunakan matriks baris dan kolom sama dengan size atau image. Kemudian biner sama dengan zeros, baris kolom. Zeros ini digunakan sebagai fungsi untuk merepresentasikan matriks. Tuh. Ambangnya sama dengan 210. Ambang ini merupakan threshold, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, di mana kita akan membuat fungsi jika intensitas dari citranya itu kurang dari ambang, itu berarti berwarna hitam atau 0, dinyatakan dalam 0. Tapi jika tidak, maka akan berwarna putih atau 1. Gitu. Setelah disimpan, kita buat filenya. Selanjutnya baru kita bisa menggunakan fungsi ini, im2bw gray. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang cara kita menampilkan hasil dari citra yang telah dikonversikan. Di sini saya menggunakan subplot. Kenapa? Karena jika kita tidak menggunakan subplot ini, gambar yang dihasilkan itu hanya satu-satu. Tidak bisa menampilkan sekaligus untuk
citra asli, citra grayscale maupun citra dari biner itu. Di sini saya menggunakan subplot yaitu 221, di mana 22 ini menyatakan 2 kali 2, jadi bisa dibagi 4 gitu. Satu kotak dibagi 4, jadi kan 2 kali 2. Kemudian 1, 2, 3 ini untuk urutannya. Koma, terus imshow ini untuk menampilkan citranya. IMG ini sebagai citra asli, kemudian gray ini sebagai citra grayscale, dan BW ini sebagai citra biner. Di sini saya menambahkan title atau nama judulnya sehingga gampang untuk dikenali. Dan di sini kita bisa running programnya. Nah, bisa dilihat bahwa jika kita menggunakan fungsi dari subplot ini, maka citra-citra yang akan ditampilkan itu bisa ditampilkan dalam satu layar gitu. Ini kita bisa lihat perbedaannya antara citra asli atau citra berwarna ya. Kemudian dikonversi menjadi citra gray. Kemudian dari citra gray dikonversi menjadi citra biner. Nah, mungkin itu implementasi dari konversi citra. Kemudian akan kita lanjutkan ke materi. Setelah implementasi ini, kesimpulan dari apa itu pengolahan citra. Jadi pengolahan citra atau image processing ini merupakan memproses suatu citra sehingga menghasilkan citra yang sesuai dengan keinginan kita maupun untuk memperbaiki kualitasnya agar menjadi lebih baik. Kemudian untuk pengolahan citra digital ini merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana suatu citra itu dibentuk, diolah, dan dianalisis sehingga menghasilkan informasi yang dapat dipahami oleh manusia. Kemudian selanjutnya yaitu aplikasi dari pengolahan citra itu sendiri. Pengolahan citra ini bisa diaplikasikan dalam bidang medis. Seperti ini contohnya yaitu teknologi MRI dan contoh hasil pencitraannya. Kemudian ada dari citra satelit yang digunakan untuk pemetaan permukaan bumi maupun untuk pemantauan vegetasi dan pemantauan cuaca. Selanjutnya dalam aplikasi militer itu seperti pesawat pengintai tanpa awak dan lain sebagainya. Dan untuk aplikasi pemetaan ini contohnya pengolahan citra untuk pemetaan GIS dengan 5 layar. Baik, sekian materi terkait pendahuluan pengolahan citra. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.